Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Cloud and Virtualization. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Cloud dan layanan cloud, menjelaskan karakteristik cloud dan layanan cloud. 2. Virtualisasi, menjelaskan tujuan dan karakteristik virtualisasi. Ada 4 model utama cloud. 1. Public Clouds, aplikasi dan layanan berbasis cloud yang ditawarkan dalam public cloud tersedia untuk umum. Layanan ini bisa gratis atau ditawarkan dengan model bayar per penggunaan, seperti penyimpanan online. Public Cloud menggunakan internet untuk menyediakan layanan. 2. Private Clouds, aplikasi dan layanan berbasis cloud yang ditawarkan dalam private cloud ditujukan untuk organisasi atau entitas tertentu, seperti pemerintah. Private Cloud dapat diatur menggunakan jaringan pribadi organisasi, meskipun ini bisa mahal untuk dibangun dan dipelihara. Private Cloud juga dapat dikelola oleh organisasi luar dengan keamanan akses yang ketat. 3. Hybrid Clouds. Hybrid Cloud terdiri dari 2 atau lebih cloud, contoh, sebagian private, sebagian public, di mana setiap bagian tetap menjadi objek terpisah, tetapi keduanya terhubung menggunakan arsitektur tunggal. Individu pada hybrid cloud dapat memiliki tingkat akses ke berbagai layanan berdasarkan hak akses pengguna. 4. Community Clouds. Community Cloud dibuat untuk penggunaan eksklusif oleh komunitas tertentu. Perbedaan antara Public Cloud dan Community Cloud adalah kebutuhan fungsional yang telah disesuaikan untuk komunitas tersebut. Misalnya, organisasi kesehatan harus tetap mematuhi kebijakan dan undang-undang, misalnya, HIPAA, yang memerlukan autentikasi dan kerahasiaan khusus. Istilah cloud computing dan virtualisasi sering digunakan secara bergantian, namun mereka memiliki arti yang berbeda. Virtualisasi adalah dasar dari cloud computing. Tanpa virtualisasi, cloud computing, seperti yang paling banyak diterapkan, tidak akan mungkin terjadi. Lebih dari 1 dekade yang lalu, VMware mengembangkan teknologi virtualisasi yang memungkinkan OS host mendukung 1 atau lebih OS klien. Sebagian besar teknologi virtualisasi sekarang didasarkan pada teknologi ini. Transformasi server khusus menjadi server virtual telah diterima dan dengan cepat diterapkan di pusat data dan jaringan perusahaan. Virtualisasi berarti menciptakan versi virtual daripada fisik dari sesuatu, seperti komputer. Contohnya adalah menjalankan komputer Linux di PC Windows. Untuk sepenuhnya menghargai virtualisasi, pertama-tama perlu memahami beberapa sejarah teknologi server. Secara historis, server perusahaan terdiri dari OS server, seperti Windows Server atau Linux Server, yang diinstal pada perangkat keras tertentu. Semua RAM server, daya pemrosesan, dan ruang hard drive didedikasikan untuk layanan yang disediakan, misalnya, layanan web dan email. Masalah utama dengan konfigurasi ini adalah ketika sebuah komponen gagal, layanan yang disediakan oleh server ini menjadi tidak tersedia. Ini dikenal sebagai single point of failure. Masalah lain adalah bahwa server khusus sering tidak digunakan. Server khusus seringkali menganggur untuk waktu yang lama, menunggu sampai ada kebutuhan untuk memberikan layanan tertentu yang mereka sediakan. Server-server ini membuang energi dan memakan lebih banyak ruang daripada yang diperlukan oleh jumlah layanan yang disediakan. Keuntungan virtualisasi. Salah satu keuntungan utama virtualisasi adalah pengurangan biaya secara keseluruhan. Lebih sedikit peralatan yang dibutuhkan, virtualisasi memungkinkan konsolidasi server, yang membutuhkan lebih sedikit perangkat fisik dan menurunkan biaya pemeliharaan. Lebih sedikit energi yang dikonsumsi, konsolidasi server mengurangi biaya listrik dan pendinginan bulanan. Lebih sedikit ruang yang dibutuhkan, konsolidasi server mengurangi jumlah ruang lantai yang dibutuhkan. Keuntungan tambahan dari virtualisasi. Prototyping lebih mudah, laboratorium mandiri, yang beroperasi pada jaringan terisolasi, dapat dengan cepat dibuat untuk pengujian dan prototyping penerapan jaringan. Penyediaan server lebih cepat, membuat server virtual jauh lebih cepat daripada menyediakan server fisik. Waktu aktif server meningkat. Sebagian besar platform virtualisasi server sekarang menawarkan fitur toleransi kesalahan redundan yang canggih. Pemulihan bencana yang lebih baik. Sebagian besar platform virtualisasi server perusahaan memiliki perangkat lunak yang dapat membantu menguji dan mengotomatisasi failover sebelum bencana terjadi. Dukungan legacy.
Virtualisasi dapat memperpanjang umur OS dan aplikasi, memberikan lebih banyak waktu bagi organisasi untuk bermigrasi ke solusi yang lebih baru. Hypervisor adalah program, firmware, atau perangkat keras yang menambahkan lapisan abstraksi di atas perangkat keras fisik. Lapisan abstraksi ini digunakan untuk membuat mesin virtual yang memiliki akses ke semua perangkat keras mesin fisik seperti CPU, memori, pengontrol disk, dan NIC. Setiap mesin virtual ini menjalankan sistem operasi yang lengkap dan terpisah. Dengan virtualisasi, tidak jarang 100 server fisik dikonsolidasikan sebagai mesin virtual di atas 10 server fisik yang menggunakan hypervisor. Ada dua tipe dari hypervisor yaitu 1. Hypervisor tipe 1 juga disebut pendekatan bare metal karena hypervisor diinstal langsung pada perangkat keras. Hypervisor tipe 1 biasanya digunakan pada server perusahaan dan perangkat jaringan pusat data. Hypervisor tipe 1 memiliki akses langsung ke sumber daya perangkat keras, oleh karena itu, mereka lebih efisien daripada arsitektur yang di-host. Hypervisor tipe 1 meningkatkan skalabilitas, kinerja, dan ketahanan. 2. Hypervisor tipe 2 adalah perangkat lunak yang membuat dan menjalankan instansi VM. Komputer yang mendukung satu atau lebih VM disebut mesin host. Hypervisor tipe 2 juga disebut hypervisor yang di-host karena hypervisor diinstal di atas OS yang ada, seperti macOS, Windows, atau Linux. Kemudian, satu atau lebih instansi OS tambahan diinstal di atas hypervisor. Keuntungan besar dari hypervisor tipe 2 adalah bahwa perangkat lunak konsol manajemen tidak diperlukan. Kesimpulan untuk materi hari ini. Cloud computing melibatkan pusat data, komputasi awan, dan virtualisasi. Pusat data adalah fasilitas besar dengan daya, pendinginan, dan bandwidth yang tinggi. Perusahaan besar biasanya memiliki pusat data sendiri, sedangkan organisasi yang lebih kecil menyewa layanan dari penyedia cloud. Layanan cloud terdiri dari software as a service adalah layanan perangkat lunak. Platform as a service adalah layanan platform. Infrastructure as a service adalah layanan infrastruktur. Ada 4 model utama cloud. 1. Public cloud, layanan dan aplikasi cloud yang tersedia untuk umum. 2. Private cloud, layanan cloud yang ditujukan untuk organisasi tertentu. 3. Hybrid cloud, kombinasi dari 2 atau lebih cloud yang terhubung dalam satu arsitektur. 4. Community cloud, cloud yang dirancang khusus untuk komunitas tertentu dengan kebutuhan yang disesuaikan. Virtualisasi adalah dasar dari komputasi awan, yang memungkinkan penghematan biaya dengan mengurangi jumlah perangkat fisik yang dibutuhkan, mengurangi konsumsi energi, menghemat ruang. Manfaat tambahan virtualisasi, prototyping lebih mudah, penyediaan server lebih cepat, optime server meningkat, mendukung pemulihan bencana, mendukung sistem operasi dan aplikasi lama. Hypervisor adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menciptakan lapisan abstraksi di atas perangkat fisik untuk membuat mesin virtual, VM. Ada 2 jenis hypervisor. 1. Hypervisor tipe 1, terpasang langsung pada perangkat keras, digunakan di server perusahaan. 2. Hypervisor tipe 2, terpasang di atas sistem operasi yang sudah ada, biasanya digunakan di komputer pribadi tanpa memerlukan perangkat lunak manajemen tambahan. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.